Antum minta makan, misal anak mau makan atau antum mau beli misal mau jajan, bagaimana ya, pakai bahasa isyarat atau gimana? Ya, hanya pakai bahasa isyarat gitu lah. Haji, Lawan ambas waktu itu haji. kita tahu. Nah, gitu. Akhirnya antum berangkat ke Tarim. Setelah itu, setelah 2 hari 3 hari dari Son'a, kita berangkatlah ke Tarim. Berangkat ke Tarim waktu itu dari Pakai Son'a. pesawat apa bis? Biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi sahabat Al-Wafa dengan podcast kita. Ini bersama narasumber baru, Masya Allah, bersama Ustadz Hamzah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini anak wabarakatuh. panggilnya antum yang enak apa ini? Apa nama lengkap antum? Kita kan belum kenalan ini kan. Jadi kita biar lebih kenal, nama lengkap antum siapa? Nama lengkap Al-Fakir Mahmudi Hamzah Madani. Kalau nama panggilan lebih enaknya dipanggil Hamzah aja ya. Hamzah, Ustadz Hamzah berarti. Nah, Masya Allah. Ini antum baru pulang Ustadz ya? baru pulang. Baru dapat pulang 10 dari Tarim. Nah, Berapa lama baru pulang? baru dapat 10 hari. Baru 10 hari. Nah, Alhamdulillah, berarti berkah-berkah Tarim nih masih nempel Amin, di insya antum Allah. nih. Masya Allah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ustadz, khair Ustadz ya. Untuk kabarnya bagaimana? Alhamdulillah khair. Berarti antum 10 hari. Awal datang karantina nggak Ustadz? Nah, karantina dulu di Jakarta, kemarin 4 hari di Jakarta. 4 hari di Jakarta berarti? Nah, Berarti 4 hari Jakarta terus kesini sekarang? ya kesini langsung pulang. Alhamdulillah. Ustadz, mumpung antum baru pulang ini, masih hangat-hangatnya dari Tarim, Al-Fakir mau tanya-tanya boleh Ustadz ya? Ini kita berbagi pengalaman ini Ustadz, mumpung antum di sini, bagi narasumber kita, Alhamdulillah ini. Jadi kita bisa berbagi pengalaman. Mungkin anak tanya-tanya Ustadz, ada apa Ustadz ya? Tafadhal. Ustadz, anak mau tanya, antum kan awal, bagaimana sih? Awal antum kok bisa mondok di Tarim ini bagaimana? Awal perjalanannya? Awal sebelumnya saya sekolah umum, sekolah di SMP. Lulus SMP saya melanjutkan ke jenjang SMK. Di sekolah SMK saya nggak selesai mungkin setahun, di pertengahan tahun tepatnya, di pertengahan tahun. Jadi kelas 1 di pertengahan. Di pertengahan tahun Baik. saya berhenti sekolah. Nah, Setelah saya berhenti sekolah saya udah nggak ada niatan buat melanjutkan sekolah lagi. males sudah ya. Malas sudah. Tapi sebelumnya memang saya punya niatan punya keinginan untuk belajar di luar negeri, entah itu di Yaman atau di Mesir atau entah di Saudi, di Makkah dan lain Yang sebagainya. penting antum pengen Penting keinginan belajar di luar. di luar negeri. Baik. Singkat cerita, dipertemukanlah Al-Fakir dengan Habib Nizar. Habib Nizar, Habib Nizar bin Husni Al-Idrus. ada Idrus. Ini beliau dari mana aslinya? Beliau salah satu alumni Darul Mustafa. Dari Mustafa juga. Beliau juga berdomisili di Tanggul tepatnya, dekat dengan rumah saya. Tanggul Jember berarti ya? Diperkenalkan dan ditawarkan kepada saya untuk belajar di Yaman. Sontak langsung saya mau belajar di Yaman dan Antum perasaannya antum gimana? waktu itu? rasanya tentunya senang Senang. karena memang sesuai dengan keinginan saya. Saya ingin Masya belajar Allah. ke luar negeri. Naam. Setelah ditawarkan oleh beliau, awalnya saya belajar dulu di pondoknya beliau selama 1 tahun, belajar bahasa Arab. Untuk apa? Untuk bekal Al-Fakir untuk belajar ke Hadramut. Jadi antum cuma setahun belajar Setahun. ini awal. Belajar nam. Baik. Terus bagaimana? Terus atau antum belajar setahun? Habis itu memang full untuk setahun ini belajar bahasa Arab Nah, 1 tahun tuh belajar bahasa Arab. dengan pembekalan juga fikih dan sebagainya. Enggak, Pondok. cuma hanya bahasa Arab aja. Khusus memang Habib Nizar ngasih antum pelajaran bahasa Arab. Nah, Oh, Masya Allah. Habis setahun itu apa langsung berangkat atau gimana? setelah setahun, Fakir langsung berangkat. Tepatnya di bulan Ramadan waktu itu. Pas Ramadan ya? Pas Ramadan. Masya Allah. Pas pemilihan presiden tahun 2014. Oh, pas pemilihan presiden antum berangkat? Iya. Nah, Ajib. saya gak ikut coblosan waktu itu. Berarti antum waktu berangkat ini siapa? Apa bareng Habib Nizar ke Hadramut atau Nah, bagaimana? Habib Nizar waktu itu juga mengantarkan Al-Fakir ke Hadramut. Begitu juga orang tua Al-Fakir juga ikut mengantarkan ke Hadramut. Habib Nizar juga ikut? Waktu Habib itu? Nizar waktu itu juga ikut juga. Oh, jadi yang melewati apa itu untuk datang ke Hadramut ini ente sama Habib Nizar toh? Atau bagaimana? Banyak juga teman-teman yang lain seperti Ustaz Agil dan Ustaz Sofyan. Ustaz Agil, Ustaz Sofyan. Waktu itu berapa orang antum kira-kira? Waktu itu rombongan sekitar 14 atau 15 orang dari Indonesia. Kami, Masya Allah ya. Waktu itu pemberangkatan. Nah, Itu semuanya berangkat ke Hadramut ke Darul Mustafa atau bagaimana? enggak, lebih tepatnya belajarnya di Hami. Oh, di Hami awalan. Nah, Oh, ajib. di Hami. Di Hami tempatnya siapa? Di Hami mudirnya beliau Habib Ahmad bin Husin Aidin. Habib Ahmad bin Husin Aidin. Beliau salah satu murid terdekat dari Habib Umar. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Jadi antum berangkat pas di pertengahan bulan Ramadan. Pas di
Nah, ini kan mumpung antum ini pertengahan bulan Ramadan. Antum waktu itu masih hidup di Indonesia. Enak lah istilahnya. Nah, Waktu awal nyampe ke Hadramut, apa yang antum merasakan? Yang inti rasakno lah. Istilahnya seperti itu. awal yang saya rasakan pas waktu sampai di Hadramut itu tentunya awalnya bingung ya. Masa Bingung? iya yang namanya Hamzah bisa sampai ke Hadramut? Kaget lah istilahnya. Kaget, Ya bingung, takjab gitu kan. Nah, Terus kaget, bingung, udah campur aduk, udah rasa senangnya ada, ah, rasa bingungnya juga ada. terus awal antum nyampe awal di mana? Apa langsung ke Tarim atau ke Awal Sewun nyampe atau kemana? ke Tarim dulu. Awal sampai tentunya awal ke Son'a dulu. Awal sampai kita turun di Son'a. Waktu itu bandara Son'a masih dibuka. Oh, dulu dibuka. Masih Kalau dibuka. sekarang bagaimana? Udah ditutup. Kenapa Bandara kalau ditutup? Son'a. Karena ada konflik atau perang dan lain sebagainya begitu. Lebih Atau tepatnya. otomatis internal negara tersebut lah ya. Baden setelah antum ke Son'a, Son'a. udah nyampe ke Son'a beberapa orang, 15 orang nih semua ke Son'a. Nah, dan waktu itu ada pengalaman apa ya, pengalaman Menarik yang lah. tak bisa dilupakan juga. Apa itu? Coba Waktu cerita. itu ketika kita sampai di Dubai, kita berpisah dari orang yang mengantarkan Sebelum kita. nyampe ke Yaman. Jadi Sebelum transit nyampe dulu ke ke Dubai. Ajib. Lebih tepatnya ke Dubai. Terus Pas waktu di Dubai, Habib Nizar dan orang tua saya waktu itu berpisah dengan kita. Berpisah kok bisa? gara-garanya yang saya dengar waktu itu gara-gara visanya masih belum keluar. Visa Yang untuk visa masuk yang- ke Yaman. Visanya siapa ini? Visanya orang yang mengantarkan kita seperti Habib Nizar dan orang tua saya waktu itu. Jadi punya antum sudah ada visanya. Visa pelajar Untuk ada, yang mereka yang mengantarkan belum ada. Ajib. Terus Pas waktu di Dubai, akhirnya kita pisah. Yang santri suruh jalan dulu waktu itu. antum berangkat dulu. Berangkat dulu. Berapa orang? 15 orang nih berangkat dulu. Oke. Dan saat itu kita tentunya masih belum memiliki apa ya, belum menguasai bahasa Arab secara penuh. 15 orang ini. Yang kita tahu cuma la wa na'am bas ada bas. Itu toh? Na'am. Ndak sama iya. Ndak, La iya, naam. Na'am. Terus bagaimana pas antum nyampe di Son'a awal turun bandara. Awal turun bandara kita bingung. Semua tuh apa yang satu pesawat dengan kita udah masuk. Kecuali kita 15 orang kita nunggu di luar. Siapa tahu kan pesawat mereka Nyusul lah. nyusul lah gitu kan. Kita kan masih Jadi nggak tahu antum waktu itu. iya. Nah kita Terus? kira waktu itu mereka bakal nyusul sejam 2 jam kemudian mungkin mereka datang, tapi nggak taunya kita malah sampai baru 2 hari setelah itu baru mereka nyusul. Jadi 2 hari antum di sana. Ya 2 hari kita di sana. Terus antum makan di mana tidur? Waktu Tidur itu- lah kita tidur dulu. Waktu Antum itu- rehat di mana? Waktu itu kita awal sampai itu untungnya kita udah dijemput dari salah satu pengurus Darul Mustafa. Oh, udah ada yang siap jemput. Udah ada yang jemput. Nah. Waktu kita di Son'a. Setelah kita dijemput di bandara, kita dibawa ke Ribat As-Safa. Ribat As-Safa itu salah satu cabang Darul Mustafa. Jadi cabangnya Habib Umar, Cabangnya Habib Umar dan Mustafa yang ada di Son'a. kota Son'a. Kita menginap di situ sekitar 2 hari atau 3 hari. Kemudian rombongan orang yang mengantar kita seperti orang tua dan Habib Nizar waktu itu datang. Datang semua ya. Nah, Aman udah bisa masuk. Alhamdulillah kita senang waktu itu. Oh, Masya Allah. bertemu dengan Berarti orang antum tua. awal-awal berarti bahasa Arab apa itu? Atau kemarin? Masih belum menguasai waktu itu. Jadi pas tentunya. ngobrol-ngobrol orang sana ya apa pas antum minta makan? Misal anak mau makan. Atau antum mau beli-beli misal mau jajan. Bagaimana? Ya pakai bahasa isyarat atau gimana? Ya hanya pakai bahasa isyarat gitu. Haji. Lah wa na'am bas waktu itu Haji. kita tahu. Nah, gitu. Akhirnya antum berangkat ke Tarim. Setelah itu setelah 2 hari 3 hari di Son'a kita berangkatlah ke Tarim. Berangkat ke Tarim waktu itu dari Pakai Son'a. pesawat apa bis? Biasanya naik pesawat. Biasanya. Naik pesawat. Akan tetapi waktu itu ada semacam gangguan lah gitu di Bandara Aha. Sewun. Kita tidak bisa naik pesawat. Tidak bisa Akhirnya naik pesawat kita antum nih? Naik bis waktu itu. Naik bis. Berapa Naik lama? Sehari? bis. Waktu itu sekitar 14 jam mungkin. 14 jam. 14 Dari jam. Son'a ke Tarim. langsung Tarim. Nah, kota Masya Tarim. Allah. Turun di depan Darul Mustafa waktu itu. Pas di depan dari Pas di Mustafa depan ya. Darul Mustafa saya. Nah, nyampe di Tarim. Antum nyampe di Tarim itu langsung ke antum memang langsung di Darul Mustafa. Enggak kan? Iya, langsung di Darul Mustafa waktu itu. Kita tinggal sekitar perkiraan 2 atau 3 hari waktu itu di Darul Selama Ramadan. Selama Ramadan cuma 2 hari 3 hari terus 2 hari. kita itu berangkat ke Hami. Ke Hami, ke cabangnya dari Mustafa juga atau bagaimana? Salah satu cabang Darul Mustafa. Salah satu murid terdekat dari Habib Umar. Ya, Habib Ahmad tadi kan. Ahmad bin Husain Aidid lebih Marhaba. tepatnya mudirnya. Nah, antum di Hami. Di Hami. Antum di Hadramut berapa tahun, Ustaz? Fakir di Hadramut kira-kira 7 tahun lah. 7 tahun. Nah, Berapa tahun di Hami? di Hami lebih tepatnya 4 tahun. 4 tahun di Hami, Di dari Mustafa 3 tahun. 3 tahun. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau standar itu standarnya sudah ya apa lebih dari standar?
Maksudnya standarnya berapa kira-kira kalau kita mau belajar? Kebiasaan sih kebanyakan santri-santri dari Indonesia belajar di Yaman tuh mungkin 4 tahun mereka pulang. 4 lah. 4 tahun mereka pulang. Insya Allah kalau benar-benar ya 4 itu ya. Benar-benar. Kalau betul-betul 4 insya Allah dapatnya banyak. Atau 1 tahun, 2 tahun mungkin kalau benar-benar yang penting ya. Namanya benar-benar alhamdulillah. Nah, antum kan di HAMI. Kita belum tahu pondok-pondok HAMI ini seperti apa. Yang kita tahu kan mungkin Darul Mustafa, Habib Umar, Rubat Tarim, Ahgof dan sebagainya. Kalau kita HAMI, kegiatannya antum. Nah, pengen tahu kegiatannya antum di HAMI metode pembelajaran lah atau kegiatan sehari-hari. Kalau Mungkin antum bisa berbagi pengalaman sama kita. Kalau kegiatan sehari-hari mungkin nggak ada bedanya sama Darul Mustafa. Setiap pagi itu kita bangun pagi. Jam berapa? Bangun lebih tepatnya mungkin jam 3 atau setengah 4. Wajib tuh ya bangun jam setengah 3. Wajib. Jam 3. Jam 3 atau setengah 4 itu kita wajib untuk bangun. Setelah itu kita bersiap-siap mengambil wudhu, sholat tahajud. Setelah sholat tahajud kita diwajibkan untuk membaca wirid. Wirid yang sebagaimana ditertibkan oleh Habib Umar. Habib Umar berarti ada kitab khusus. Ada kitab khusus namanya Khulasatul Madad. Khulasatul Madad itu susunan daripada Habib Umar. Habib Umar langsung yang menyusun. Masya Allah. Jadi baca dari setelah sholat tahajud baca. Tahajud baca. Tertibnya ini ya. Nah, itu berarti kita membaca wirid tersebut setengah jam sebelum adzan subuh. Setengah jam sebelum adzan subuh. Pas itu setelah kita selesai baca wirid tersebut, kita pas adzan subuh. Ajib. Berarti sholat subuh bareng Habib biasa bareng Habib Ahmad atau? Habib Ahmad. Biasanya bareng Habib Ahmad. Nah, biasanya bareng Habib Ahmad. Setelah sholat subuh kita baca wirid lagi, wiridul latif lebih tepatnya. Setelah wiridul latif kita baca yasin. Setelah baca yasin kita mulai ke kegiatan belajar. Nah, berarti belajar ini dimulai kira-kira jam berapa? Kira-kira mungkin setengah 6 mungkin. Setengah 6 lah ya, waktu matahari matahari sudah terbit. Jadi antum sama teman-teman mulai belajar. Itu dari pagi itu kita ada tiga mata pelajaran. 3 mata pelajaran. Nah, durasi sejam. Setiap pelajaran itu 1 jam. 1 jam. Jadi kita harus itu belajar setengah 6. Kegiatan belajar sampai mungkin setengah 9 atau jam 9. Atau jam 9 paling akhir lah itu ya. Akhir itu jam 9. Setelah itu jam 9 kita makan pagi. Oh, makan paginya setelah belajar. Makan pagi, sarapan pagi lebih tepatnya. Itu jam 9, setelah itu udah bebas, kita diberi waktu luang lah gitu. Yang mau istirahat, yang mau belajar, yang mau ngulang pelajaran lagi yang telah dipelajari. Tafadhol bebas. Terserah sudah ya. Yang penting habis belajar, habis makan sudah bebas. Mau tidur boleh. Mau tidur, yang mau belajar boleh. Atau mau terserah pokoknya kegiatan. Bebas. Yang penting bernuansa seperti itu. Sampai waktu duhur. Waktu duhur kita sholat duhur berjamaah. Setelah sholat duhur berjamaah kita ada kegiatan belajar lagi. Itu selama 1 jam. Beda-beda. Ba'da duhur ya. Iya, beda-beda kelasnya. Yang mungkin agak kelas tinggi ada hafalan. Yang mungkin yang kelas lain mungkin ada belajar. Jadi ini di waktu duhur. Nanti makan siang juga setelah kegiatan belajar kita makan siang. Nah, untuk ngomong masalah makannya, antum kira-kira awal nyampe cocok nggak sama makanan sana? Atau beda atau sama Indonesia ya apa? Kalau segi makanan mungkin nggak jauh beda ya, kita makan nasi di sana. Ya. Beda cuma di sarapan pagi. Beda. Orang Indonesia kebiasaan sarapan pagi itu mereka makan banyak nasi lah ya, nasi pecel gitu ya. Nasi pecel. Itu favorit itu. Iya. Tapi kalau di Hadramut di Yaman itu kita makan roti. Roti sama juga, santri juga makan roti. Semuanya. Entah itu di Darul Mustafa, di HAMI, dan lain tempat itu kita pagi sarapannya kita sarapan roti dan teh susu. Ya. Oh, ajib. Teh campur susu. Oh, baru ini ya. Ajib. Berarti ya apa tuh? Antum kira-kira pagi itu cocok kira-kira makan roti. Alhamdulillah cocok kalau ke saya. Udah 7 tahun ya. Iya. Udah cocok ya apa kan gitu. Ajib. Nah, untuk itu berarti kegiatan untuk siang itu makan nasi siang ya. Iya. Kalau untuk kegiatan sore biasanya antum apa kegiatan sore? Kegiatan sore kita ada belajar roha. Itu biasanya Habib Ahmad langsung yang Habib Ahmad langsung sendiri. Kalau pagi itu lain yang ngajar. Kalau pagi ustaz-ustaz yang lain, ustaz-ustaz yang dipilih oleh Habib Ahmad untuk mengajar. Termasuk daripada alumni juga. Kebanyakan dari alumni seperti Habib Hashim bin Syekh Abu Bakar dan Habib Abdullah Maknun dan asatid yang lainnya seperti Syekh Adil juga. Syekh Adil Ba'amah. Masya Allah. Dan ustaz-ustaz yang lain. Jadi kalau pagi beliau-beliau ini yang mengajar. Iya. Untuk kelasnya apakah semua jadi satu atau bagaimana? Beda-beda. Ada
kelas tamhidi. Tamhidi ini biasanya kelas yang apa ya, yang belum menguasai bahasa Arab, mereka ditempatkan di kelas Berarti tamhidi. mantapkan bahasa Iya, Arabnya. lebih Di tamhidi nih nama kelasnya. Di tamhidi nama kelasnya. Hip. Terus Dan setelah tamhidi itu ada namanya kelas ibtidaiyah. tidak ya. Ibtidaiyah itu 2 tahun, selama 2 tahun kelas ibtidaiyah itu. Kalau Jadi di Hami, tidak iya ini 2 tahun, wajib 2 tahun. Wajib 2 tahun kalau di Hami. Di Hami ya. Di Hami ya. Hip. Lebih tepatnya di Hami. Di Hami 2 tahun, setelah itu idadiyah selama Tidak 2 dia. tahun. 2 tahun juga ya dia. Iya. Jadi marotipnya tamhidi Tamhidi, untuk pelajaran mantapkan bahasa, mantapkan bahasa. baru ibtida ini Ibtidaiyah. belajar kita mulai ibadah dan sebagainya. Nah, seperti fikih, seperti kitab Fikih. Safinah dan Mukhtasar Latif dan Pokoknya kitab-kitab itu nahu juga ya. ya, seperti Jumliyah dan sebagainya. Jadi kalau idadi ini sudah tinggi-tingginya, mulai sudah ya. Udah mulai. Masya Allah, Masya Allah. Ini paginya, sore berarti Habib Ahmad tadi Sore ngajar. Ahmad, Roha. Roha. Biasanya kita membaca kitab tasawuf. Tasawuf. Seperti kitabnya Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad. Seperti kitab Risalatul Muawanah Mawana. atau Adab Surukul Murid dan lain sebagainya kitab-kitab. Itu berarti Habib Ahmad ngajar untuk satu langsung, satu Untuk kelas. semua santri yang Lalu semua santri jadi satu di situ waktu roha. Nah, waktu roha kita bergabung semua. Nah, untuk waktu setelah itu mandi, terus besar mandi ya. Setelah roha kita ada waktu istirahat. Istirahat. Yang mau mandi, yang mau ngulang pelajaran gitu. Ya, mau istilahnya murojaah lah ya, belajar lagi. Baik. Nah, kalau di Hami, misalnya waktu maghrib, Waktu itu maghrib. kegiatannya apa biasanya? Kalau waktu maghrib kegiatannya kita ditertibkan untuk membaca hizib, Hizib. tadarus, Membaca Al-Quran. membaca Al-Quran. Dibuat bagaimana? Ditertibkan setiap halakoh atau setiap halakoh. Halakoh ini berapa orang dikumpulkan jadi satu? Iya, seperti setiap halakoh itu 5 orang. 5 orang. Nah, Jadi setiap halakoh ada 5 yang orang. ngaji, terus Ngaji kita 1 juz. satu juz biasanya. Nah, setelah itu kita baca rotib Imam Adan. Adan. Sebelum isya, sambil nunggu isya kita baca rotib. Habis itu sholat isya. Habis itu sholat isya. Habis itu kita beda-beda kelasnya. Kalau yang kelasnya tinggi mungkin hafalan. Ada hafalan Ba'dal isya. Ada hafalan Quran biasanya baca isya. Oh, ajib. Nah, Kalau untuk yang lain mungkin ada kegiatan apa? ada kegiatan mungkin kelas-kelas yang lain mungkin belajar. Belajar yang lainnya. Nah, Ajib. Habis setelah kegiatan setelah itu, kita makan malam. makan sudah ya. Ya. Asya kalau biasanya orang Saraya. Dinamakan oleh asya. Makan malam. Nasi juga apa roti ya? Kalau di Hami sih nasi, Nasi tetap. kebiasaan nasi. Oh, ajib. Nah, Biasanya beda kalau di Darul Mustafa. Kalau di Darul Mustafa itu ada jadwalnya. Kadang Ah. makan spaghetti, kadang ada spaghetti juga ya ada. di Hadramut sana, di Tarim. kadang makan bubur kalau malam itu. Bubur. Nah, namanya surbah kalau kita Ya, kalau kita orang Indonesia tidak kenyang biasanya makan bubur gitu kan. kurang mantap kan. Kurang mantep ya. Iya, iya. Kan biasanya nasi, harus nasi Indonesia. Tapi 7 tahun antum belajar kayak gitu, insya Allah. Alhamdulillah udah. Nah, makanya. Habis itu ada belajar lagi atau murojaah atau bagaimana setelah makan? Setelah makan malam kita diwajibkan untuk murojaah. Murojaah itu Wajib. mengulang kaji pelajaran yang kita pelajari di hari itu. Heeh. Yang Wajib ini wajib. wajib. Biasanya itu dari jam 9 sampai jam 11 malam. Kita Jam- diwajibkan untuk mengulang kaji Iya. pelajaran yang kita Ya, pelajari tadi di hari pagi itu. lah sama Ya, sore tadi. pagi dan sore hari. Habis itu sudah istirahat atau Habis itu bagaimana? jam 11 kita istirahat sampai jam 3 gitu. Wajib Kita- seperti itu ya di kalau di kita- Hami. kita- Masya Allah. Pengalamannya Masya Allah. Jadi itu pengalamannya antum selama di Hami. Nah, 4 tahun di Hami seperti di itu. Hami seperti Masya Allah. Jadi istilahnya sampai habis ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Idadi dan sebagainya. Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz Hamzah. Berbagi pengalaman sama kita. nah, Makasih banyak atas hadirnya. Jangan kapok-kapok hadir lagi insya Allah nanti. Insya Allah. Ya, insya Allah. ya khair. Jazakumullah khair. Semoga amal kita di bulan Ramadan nanti diberkahi Amin, sama amin. Allah. Amin. Puasa kita diterima. Semuanya apa yang kita lakukan ibadah kita diterima sama Allah SWT. Dijaga puasa kita. Semoga apa yang kita pengalamannya antum semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya khair. Terima kasih banyak Ustaz Hamzah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.